hamil apa ya, hamil kembar katanya, kembar Banyu kalau nggak salah kata bidannya. Sebab hamil saya tuh besar sekali, hamil saya besar sekali itu, tapi ada mahkotanya gitu. Saya bilang, duh ini keluar dari bagian kayak gitu, kenapa sih kamu tuh, kamu lupa entah sedang keadaan saya lagi ekonomi saya lagi inilah, bukan enggak lagi di bawah gitu. Ekonomi lagi turun. Itu lagi di bawah ekonomi saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Kisah Musafir. Oke teman-teman musafir, kali ini kita ada di hutan Kuningan. Di depan kami sudah ada Ibu Sendra. Gimana kabar Bu Sendra? Alhamdulillah baik. Kesibukan sehari-harinya apa Bu? Ya, di rumah ya bisnis kecil-kecilan lah. Nah, Ibu Sendra itu mempunyai kisah pribadi atau pengalaman pribadi yang cukup menarik. Nah, kejadiannya di tahun 1993. Bagaimana kisahnya? Jangan kemana-mana, tetap di Kisah Musafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman sekalian, saya ini mau ini pengalaman saya, sedikit pengalaman saya maksudnya. Tahun 1993 ya. Ya kebetulan saya baru udah berumah tangga, baru punya anak satu. Nah dari situ saya ya masih ingat juga ya, banyak kejadian yang janggal ya. Maksudnya kejadian janggal seperti ini. Ya sebelum saya mau punya anak yang kedua, saya tuh kalau nggak salah hamil saya tuh mau sampai ke umur 12 bulan ya, 1 tahun gitu ya. Mungkin kata di orang sini sih, kampung sini, hamil munding ya, ya disitulah saya merasa kesel gitu ya, namanya udah kelamaan. Biasanya kan umumnya 9 bulan, tapi ini sampai 12 bulan ya pastilah gitu merasa kesel gitu ya, nggak enak gitu hanya gitu, udah pada pegel gimana ya. Menurut saya dulu mah emang bidan tuh agak jarang juga sih ya tahun segitu tuh. Kata bidan sih emang ada bidan satu yang katanya ini hamil apa ya, hamil kembar katanya, kembar Banyu kalau nggak salah kata bidannya. Sebab hamil saya tuh besar sekali, saya bilang kayaknya udah berat, udah kesel gitu. Nah pada suatu malamnya saya tuh ya saya bangun sholat tahajud, saya habis sholat tahajud minta sama Allah, ya Allah kenapa ini sampai hamil sampai berapa bulan gitu, saya nggak lahir kenapa gitu. Nah saya antara sadar dan tidak sadar ya, perasaan itu maaf sekali agak ini, dari kemaluan saya tuh ada yang keluar gitu. Nah itulah sosok ular gitu, tapi ada mahkotanya gitu. Saya bilang, duh ini keluar dari bagian kayak gitu. Dia larinya ke sungai depan rumah saya, ada sungai kecil gitu. Nah pas itu udah paginya sekitar jam 7 baru anak saya lahir, ya perempuan lahir. Ya sebelum kejadian itu saya banyak sih ya kejadian-kejadian yang janggal itu, seperti di rumah saya tuh banyak ular di depan rumah, di teras, di samping, di dalam, banyak kejadian ular masuk ke rumah saya. Ya sama orang-orang situ, secara rakyat situ dimatiin lah ya wujudnya ular gitu ya. Ya saya nggak berani gitu untuk melakukan, saya takut lah. Saya stres lah, orang namanya itu binatang. Kalau binatang biasa saya nggak ini ya. Ini kan sebenarnya kalau ular kan pasti lah ya, ada sakral ya. Ya itu gitu. Tapi
selalu kalau dia nampakkan diri pasti sama orang situ di. Nah ada ya tetangga yang ngomong ke saya, kenapa sih kamu tuh, kamu lupa entah sedangkan saya keadaan saya lagi ekonomi saya lagi naik. inilah, bukan enggak lagi di bawah gitu. Ekonomi lagi turun. Itu lagi di bawah ekonomi saya gitu. Nah itu, nah sehabis itu udah lahir anak saya. Nah pada kalau di umumnya kalau di kampung itu biasanya kan ada, kalau udah lahiran 1 minggu itu biasanya ada muput ya, puputan gitu. Nah pas kejadian mau puputan itu tetangga kan biasa pada bantu-bantu di rumah gitu. Nah itu ada, datang besar banget gitu. Sampai orang di belakang tuh yang nyuci piring lari kabur itu. Udah luar besar banget, kabur itu. Wah ya heboh lah dari situ. Saya nggak ngerti ya kenapa, dari apa gitu. Entah, saya kan orang ngerti apa-apa gitu. Kok taunya datang aja yang seperti itu. Saya habis pikir, apa saya kurang ajar atau apa, katanya kalau kedatangan ular seperti itu saya apa katanya. Nah udahlah, ini aja. Nah udah pas saya udah lahiran anak yang kedua itu umur 4 bulan saya ekonomi saya tahu-taunya naik. Nggak ngerti saya juga ya, tahu-taunya saya beli rumah. Nah saya pas pindahan rumah aja nggak ngertinya tuh ada di dalam rumah di kamar itu di pintu itu lagi nyantol aja ular itu. Itu kalau tetangga saya nggak berani sama suami saya, tetangga yang bagus. Jadi itu anak kedua ya Bu? Yang kedua Perempuan. Tapi sampai saat ini masih sering? Masih ada nih. Nah itu saya kan istilahnya kerja di lapangan gitu ya, di lapangan di luar gitu. Itu setiap di jalan saya pastilah kalau hati saya ketemu pasti saya ketemu saya kesini, apalagi kalau mau menjelang maghrib. Contohnya saya di tempat lari naik motornya begitu konco. Emang itu ada lagi di lebih dini di belakang saya pernah yang ke depan kabur saya itu gitu. Itu emang kebanyakannya pas mau menjelang maghrib. Warna apa ularnya Bu? Ya lain-lain. Ada yang kuning, ada yang belang, kebanyakan kuning sama belangnya. Terus saya kemanapun pasti ada, pasti dia kayak yang nongol gitu. Ada depan, pernah saya kejadian mau bisa sigong ya cantilan. Saya di jembatan tolnya itu, saya sendiri tol kan sepi ya. Saya naik motor, nganterin barang saya. Itu dia ngacang gitu, loncat nggak? Saya tuh loncat, zoy berbet saja lari sampai kayak namanya binatang kayak gitu ya, saya takut juga kan ya. Nah, sampai kalau malam juga kalau tidur saya seringnya ada di sini, ada di samping saya. Itu biasanya yang di samping saya itu yang hijau, bulat. Hampir setiap malam berarti Bu? Hampir setiap malam. Kenapa itu? Karena saya habis bingung kalau saya dihantui seperti ini, salah saya apa ini? Sempat Ibu nanya-nanya ke orang-orang yang ngerti gitu? Dan jawaban mereka apa Bu? Saya sempat ke nanya orang pinter, jawabannya katanya leluhur Ibu. Leluhur. Pahamlah, misalnya dia dikasih ini. Ya, lebih mendingan lah, nggak terlalu ini sekali. Tapi ya seringnya emang hidup lagi. Begitu lagi. Jadi selalu menemani Ibu ya? Tapi alhamdulillah sekarang sudah enggak? Alhamdulillah. Jadi kayaknya sudah tenang. Jadi kemanapun saya pergi,
apalagi model kebun-kebun begini, saya pikirannya nanti ada gitu pasti. Kalau itu feeling saya seperti itu pasti ada gitu. Tapi sekarang enggak, udah lepas insya Allah gitu. Capek saya di gitu. Itulah pengalaman saya. Pesan-pesan Bu, barangkali ada pesan-pesan buat teman-teman musafir gitu. Ya, pesan saya ya untuk teman-teman musafir, alasannya kita manusia ini sama gaib yang gaib seperti itu, kita saling berdampingan ya. Tapi maaf sekali, kalau andai ya, emang di sekitar kita juga ada ya, jadi janganlah kita mengganggu dia. Saling menghormati. Saling menghormati ya, itu aja pesan saya sih ya. Saya sering seperti itu ya kadang-kadang, tapi saya sering lewat yang kira-kira ini, saya tolong jangan ganggu saya. Saya juga sama seperti kamu, makhluk aja. Gitu. Pesan dari saya. Ya, terima kasih. Begitu. Terima kasih Ibu Hendra atas pengalaman pribadinya. Jadi buat teman-teman musafir, bahwasanya manusia dan bangsa gaib itu hidup berdampingan dan kita harus saling menghormati, saling menjaga, terutama adab, berarti kita itu harus ya saling menghargai lah. Oke, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.